الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kiram. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhyabil ihsan. Wa ayyuhal ikhwan Asbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada maghrib hari ini kita melanjutkan pengajian pada malam Rabu yang lalu, yang barangkali masih ada pertanyaan, karena pertanyaan ini adalah sehubungan dengan adat-adat di Aceh yang barangkali berbeda dengan apa yang disampaikan menurut syariat. Jamaah yang berbahagia, kita sudah memahami, sudah diterangkan bahwa masalah gadai adalah sesuatu yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Bahkan bisa dikatakan tidak ada kampung yang tidak ada gadai-gadai. Karena apa? Karena ini kebutuhan masyarakat di lapangan, yaitu manusia membutuhkan biaya, apalagi kadang-kadang biaya diperlukan mendesak, maka tentu saja akan meminta kepada orang yang ada dan sekaligus menyerahkan borok, menyerahkan wasikatu bide, yaitu dengan berupa tanah, toko, bahkan bisa juga surat-surat berharga. Maka dengan demikian yang menjadi masalah bagaimana dalam pelaksanaan di lapangan, ada yang bertentangan. Nah, maka sudah diterangkan pada yang lalu bahwa hukum gadai memang ada di dalam syariat, bahkan disebut di dalam berbagai kitab, dalam berbagai mazhab. Yang menjadi masalah adalah fungsi daripada gadai itu, apakah bisa diambil manfaat oleh yang menggadai atau tidak. Nah, maka ini yang sudah kita pelajari. Jadi sudah diterangkan bahwa gadai itu hubungannya dengan wasiqah bid'ah, yaitu kepercayaan, jaminan terhadap utang yang kita pinjam. Dengan demikian tidak ada hubungan dengan pemilikan, apalagi dengan mengambil pemilikan dan juga mengambil manfaat daripada gadai itu sendiri. Misalnya kalau kita menggadaikan, meminjam uang dengan barang gadai yaitu tanah, sawah, maka sawah itu tidak boleh dibajak, atau boleh dibajak tapi hasilnya bukan untuk pemilik orang yang gadai. Jadi inilah yang menjadi masalah yang dilanjutkan malam hari ini. Jadi bagaimana juga kalau tidak diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hasil gadai, tentu tidak ada orang yang mau menggadai, dan sekaligus tidak ada orang yang bisa membantu meminjamkan uang karena tidak ada jaminan apa-apa. Maka dengan demikian, sedangkan di tengah-tengah masyarakat ini menjadi masalah. Ini sudah menjadi amat adat bahwa orang yang menggadaikan bisa mengambil manfaat. Nah, jadi ini bagaimana hukumnya? Maka dua kajian hukum adat dan kajian hukum agama. Kami dan kita sudah menerangkan kemarin bahwa menurut hukum agama tidak boleh mengambil manfaat
kecuali kalau ada izin daripada pemilik tanah itu yang digadaikan. Dan ada izin pun tidak sependapat ulama. Kenapa tidak sependapat ulama? Karena tidak boleh kita meminjam sesuatu dengan mengambil manfaat. Ini hukum agama. Bahkan di sini juga dulu diadakan Baitul Qiran. Kami dulu dari sini ada Baitul Mal wa Tamwil. Maka Baitul Mal wa Tamwil itu sifatnya meminjam uang membantu masyarakat rumah. Yang jadi masalah yaitu yang orang dalam masyarakat tadi sifatnya adalah qardul hasan, yaitu tidak memberi manfaat. Maka bagaimana demikian? Nah, bagaimana pendapatnya kalau bertentangan? Secara hukum kita sudah menerangkan prinsip-prinsip daripada agama itu, yaitu bahwa hasilnya adalah masih dikuasai, dipegang oleh punya tanah. Jadi dengan demikian tidak boleh kita mengambil manfaat daripada tanah itu sendiri. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita sudah jelas sekarang bahwa apapun alasan, pada prinsipnya, ini yang penting, pada prinsipnya tidak boleh, walaupun adat ada. Bahkan kan ada kaidah usul menyatakan al-adatu muhakamatun, adat itu dikuatkan oleh agama. Maka dengan demikian boleh-boleh saja karena adat didukung. Maka jawabannya itu harus memahami juga makna daripada hakikat daripada adat itu sendiri. Apakah semua adat itu tidak perlu ditinjau lagi menurut hukum syara? Apa semua adat itu tetap boleh? Maka inilah sudah disebutkan oleh rektor dan banyak ulama-ulama rektor bukan di Aceh, di Mesir, yang menyatakan ma'atun nasu du tiba'i salimah min usulil min ahlil qatilil islami bisyaratin alla yukhalifu nasan syar'iyyan. Artinya adat adalah kebiasaan masyarakat yang sehat. Artinya bukan masyarakat yang tidak sehat. Tidak sehat artinya masyarakat yang tidak beragama. Maka kebiasaan masyarakat yang beragama dari penduduk negeri Islam itu kebiasaannya bisyartin, dengan syarat la yukhalifu nasan syar'iyyan, tidak bertentangan dengan syarak. Maka berhubung syarak kan sudah menyatakan tidak boleh, maka hukum asalnya untuk seperti itu, maka tidak boleh. Itu kesimpulan. Maka karenanya kami berceramah harus menyampaikan apa adanya. Jadi bagaimana solusi? Ini yang kedua. Bagaimana solusi supaya kita yang menggadaikan itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang oleh orang yang menggadaikan. Maka sebenarnya inilah yang menjadi masalah. Saya membaca tadi dalam kitab usul beberapa uraian berkaitan dengan kaidah-kaidah dasar, yaitu kullu syartin mukhalifu usuli syariah batilun. Semua syarat-syarat yang bertentangan dengan syariat itu tidak sah, batal. Jadi dengan demikian tidak ada alasan saya prinsip agama tentang boleh dimakan oleh orang yang menggadaikannya. Jadi
Kalau demikian bagaimana? Sekarang karena keadaannya di lapangan seperti itu, maka mungkin ada solusi. Jadi solusinya bukan untuk menyimpang syariat. Ada orang yang menyatakan bahwa itu harus ada izin. Jadi apakah dengan izin sekaligus itu sudah boleh? Orang memberi izin pun dianggap karena kewajiban, bukan karena agama. Tapi maka karena itu izin pun itu dianggap tidak sempurna. Hanya saja kita sudah aman. Saya sudah bertanya pada masa lalu kepada guru saya, bagaimana? Karena ini orang itu sudah memberi izin, maka tidak ada masalah menunaikannya. Tapi terlepas itu semua, jawabannya tetap seperti tadi, yaitu sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya kita harus memilih dan memilah. Hukum gada yang menurut agama, yaitu tidak boleh mengambil manfaat, maka dengan demikian kita tidak ada jalan, kecuali inilah ada upaya zaman ini, yaitu membuat perjanjian jual akar. Jadi jual akarnya menjual sementara, dengan syarat nanti bisa dijual kembali kepada yang menjual itu. Maka dengan demikian, kalau orang sudah menembus, kalau bahasa Aceh sudah menembus dari gadai, maka sudah bisa membeli kembali. Jadi dengan demikian hukumnya hukum jual beli, bukan lagi hukum gadai. Jadi ini ada jalan keluar seperti ini. Ini kami sudah membaca dari beberapa penjelasan bahwa apa saja yang bertentangan itu tidak mungkin dikias-kias di ini tentu saja bukan pendapat saya. Jangan nanti ini berceramah di Masjid Raya sudah memberi pendapat, tidak. Ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat imam lain. Dan imam lain juga seperti itu. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kaitan dengan ini tentu saja bagaimana kita mengembalikan, memahami, memilah dan memilih. Maka yang pertama-tama tentu saja itu melihat dari segi hukum. Prinsip hukum itu bagaimana? Dan hukum itu juga berdasarkan syarat, berdasarkan nas. Sudah diterangkan kemarin, kalau nas untuk dan rugi semuanya adalah milik yang punya tanah atau yang menggadaikannya. Dengan demikian tidak ada jalan keluar. Al-hukmu yadurru ma'alilah wujudan wa adama. Jadi hukum itu berkembang, beredar berdasarkan alasan, ilat. Ilatnya ada alasan, ada hukum. Tidak beralasan, tidak boleh. Jadi ini kaidah usul yang semuanya sudah dipahami. Karena itu ilatlah, alasan hukumlah yang menentukan. Al-illatu jalibatul hukmi. Illatlah yang menarik hukumnya. Jadi dengan demikian bagaimana terobosan di Aceh yang sudah membudaya, maka perlu diterangkan apakah dengan membuat akad jual beli nanti akan dijual kembali kepada yang menjual sekarang dengan harga yang layak, maka di sana tidak ada masalah yang lain. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, banyak hal-hal yang di Aceh kita memang fanatik mazhab Syafi'i, tapi belum tentu akan menjalankan semuanya. Apalagi ada
di antara adat Tengku, bukan ulama ya, adat Tengku menyatakan boleh saja ini sudah menjadi adat. Bahkan ditempang dengan bahasa sekarang itu ya, kehendak adat, maka tidak boleh ditinggalkan. Maka sebenarnya inilah bahkan dalam masa lalu juga sudah dikuatkan dengan istilah-istilah prinsip agama, yaitu adat lagi hukum lagi puri, adat dia takum, tapi hukum aja taki. Jamun kamu nanya pula, punya hukum aja ibadah kikih kamu, punya adatnya hubung di hubungnya, mungkin kalau dia ketrim, matanya tinggal pada raya dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan demikian jemaah yang berbahagia, beberapa hal ini tambahan ilmu dan kita juga berkeyakinan meluruskan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat muslim. Maka mungkin di antara jamaah mungkin merasa himalon, pun belajar dari berbagai ustaz, mungkin akan ketemu jamaah yang berbahagia. Kemudian satu hal lagi yang berkembang dalam masyarakat karena dia ada waktu masyarakat tentang hubungan dengan peraih. Hubungan dengan peraih itu ada masalah bahkan di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Wate peraih menyahak ulingan hak beragam kajilah. Apakah 2:1 dan sebagainya yang agama. Meskipun bahwa dia anak-anak dari ahli waris yang tidak mau membedakan, kamu setuju dibagi sama anda. Bahkan ini contoh dari keluarga kami sendiri. Keluarga kami sendiri menyatakan boleh dibagi sama saja. Jadi dengan kehendak, dengan kerelaan berarti tidak ada masalah antara laki dan perempuan dengan menjatah sama atas persetujuan. Tidak boleh dipaksakan, karena dipaksakan itu bertentangan dengan dari kedua habul saya, karena ulun agam 2 kali daripada ulun inam yang tak bombak. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan hukum harta seharga? Jadi yang topiknya harta seharga. Apakah harta seharga dalam Islam? Apakah boleh sebelum diberahi bagi harta seharga ini? Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia tentu perlu kita pelajari. Kita pelajari bagaimana hukum harta seharga. Dan walaupun majelis ulama sudah menetapkan ada, tapi praktek di lapangan bahkan yang tidak dihiraukan ulingan anak harta. Jadi yang nyaman kuasa adalah beragam. Beragam mana setuju kagahana. Jadi berlakulah hukum umum, yaitu tetap tidak ada dalam bentuk ini, tetapi peraih. Tentang peraih tidak bermasalah, tidak ada khilaf, orang setuju semua dengan prinsip-prinsip agama. Akan tetapi tentang keharusannya dia bagi antara suami istri separuh 50% untuk suami, 50% untuk istri. Hanya dia dapat diterima. Jadi pendapat demikian. Jadi dengan demikian, dengan tidak dapat diterima, inilah yang disebutkan perkembangan hukum di Indonesia. Apalagi kamu juga bertugas di pengadilan dari beberapa daerah, di Medan, di Banten, dan sekaligus di Manado, semuanya berlaku. Itu
yaitu harkat itu ada dalam rumah tangga. Hanya saja pembahagiannya yang beragam. Dan di Aceh sendiri, waktu kami bertugas awal di PD Jaya, itu ada kesan ada kesan bahwa harta para itu tidak dibagikan sama, dibaca tetap 2:1 dalam hukum para isi. Harta seharga 2 orang tambah dinam. Bahkan di daerah Wadiah yang lebih merdu lain pendapat, ada yang 5 dengan 3, artinya 3 dan 2. Jadi jumlah dibagi 5, 3 untuk laki-laki, 2 perempuan. Ini semuanya sesuai dengan kesepakatan, bahkan sesuai dengan adat di lapangan. Maka yang menjadi masalah adalah ketika seorang istri tidak mendapat harta dari harta bersama, maka akan melahirkan ketidakadilan. Maka di Aceh sama dengan beberapa daerah termasuk di Jawa dan lain-lain, bahwa ulang inam ulang sama dalam kerja walaupun berbeda-beda. Diurinam bidang rumah tangga, anak dan sebagainya, sedangkan ragamnya minta rezeki dan sebagainya. Jadi dengan demikian tidak dapat dielak bahwa harta seharga itu ada, kalau dalam istilah hukum adalah harta bersama. Harta bersama adalah harta yang tumbuh bersama-sama. Artinya selama perkawinan. Jadi hanya tergolongkan mana harta bersama. Harta asal, harta hibah dari kunci, maka tetap jadi sendiri, tidak boleh digabung, tidak boleh dikumpulkan, karena ini adalah harta milik pribadi. Jadi dengan demikian jemaah berbahagia, yang menjadi masalah bagaimana kami yang juga pernah bekerja di pengadilan hampir 40 tahun. Saya di pengadilan 40 tahun, sejak dari pegawai 2 tahun, kemudian jadi hakim, jadi pimpinan, jadi sudah 45 tahun. Jadi bermacam-macam. Maka karena kami orang Dayak memahami persis alam masyarakat kita, jadi kalau ada ribut-ribut kita damaikan saja, maka kami mendamaikan. Ketika tidak setuju dibagi, maka kami akan tanyakan, apakah Bapak bisa senang jasa uringan lebih di Bandung Nahek ke Jakarta dan sebagainya, anak dia lebih, tapi beda atau sampai 20% jauh. Maka kita berdamai saja, mengajak orang itu berdamai. Kajian itu berupa sekian juta, walaupun anak persis sama dengan ukuran 50% dan sebagainya. Jadi dengan demikian jemaah yang berbahagia, pembahagian ini adalah kebutuhan di lapangan. Maka itulah yang disebut tadi, yaitu al-hukumu yadullu ma'adilah. Ini hukum itu berkisar berdasarkan alasan. Kalau alasan benar dan tidak bertentangan dengan agama, silakan saja. Maka inilah yang perlu diajak masyarakat menyelesaikan perselisihan itu adalah melalui perdamaian. Maka disebutlah perdamaian itu adalah hukum yang tertinggi, karena dengan perdamaian tidak lagi berselisih, tidak lagi banting-membanting dan sebagainya. Mereka menerima sesuai dengan hasil yang telah diterangkan. Jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan uraian ini,
Tentu saja pada kesempatan ini dan kita juga harus memilah-milah hal-hal yang baru. Jadi adat tidak boleh dilawan karena ini sudah sepakat orang. Tapi bagaimana seorang pimpinan di tengah-tengah masyarakat, apalagi tokoh agama, itu tidak meninggalkan syariat, apalagi negeri kita ini negeri syariat. Karena sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat itu tidak bermanfaat kita miliki. Bahkan sudah diterangkan apakah bisa jadi hukum riba dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan demikian jemaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita harus banyak belajar. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kita berpendirian sesuatu yang anak ilmu, bukan berdasarkan ilmu. Inilah kalau memang zaman sudah menyatakan ada, zaman ada dan cukup alasan, maka sudah dapat dibenarkan. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa di antaranya adalah bahwa alasannya tidak boleh bertentangan. Kullu syartin mukhalifu usul syariah batilun. Semua syarat-syarat yang ditetapkan yang menyimpang dari syariat adalah batal. Jadi dengan demikian buatlah perjanjian untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Dan penting dalam hal kami tekankan setiap perjanjian adalah harus tertulis. Menyata pegang apa orangnya benar tinggal kamu deh, tapi yang kamu tulis, berarti kita ingin berpegang kepada yang tertulis. Al-kitabatu kal mu'ayyanah. Yang tulis adalah lagi saksikan langsung. Jadi walaupun kamu belum tetap akan berlaku. Kita yang katakan di Arab Saudi berkenaan dengan harta wakaf. Karena kamu tulis nyok wakaf Habib Buga adalah untuk jamaah haji yang datang ke sana, tempat Urang Aceh yang dulunya memang banyak yang datang, tetapi hanya khusus mengenai hartanya, khusus untuk jamaah haji. Tapi harta lain karena jamaah haji maka akan diselesaikan di Arab Saudi. Yang menjadi pertanyaan kita, betapa kokohnya menjaga prinsip-prinsip agama. Sampai sudah ratusan tahun ada aman, bahkan masih berkembang. Tetap berkembang. Mungkin ketika toko-toko yang sudah disewakan, tokonya sudah habis kontraknya, maka akan kembali penuh kepada masyarakat Aceh sendiri sesuai dengan tujuan si wakif. Dengan demikian Islam itu sebenarnya tidak kaku, hanya yang penting Islam tidak kaku, bisa diterjemahkan, bisa dikembangkan dengan alasan-alasan yang cukup. Jadi demikian contoh. Dan kurasa tidak perlu dipertentangkan. Lebih-lebih ini lebih dosa yang mundur. Maka orang tanya pakai mundur hana dalam kita, hana laga hati dan sebagainya. Maka kita terangkan. Jadi ada beberapa alasan maulid itu ada, hanya yang tidak ada yang menyimpang. Kita hindari saja yang menyimpang. Yang menyimpang menyimpang, yaitu orang biasanya umumkan yang hanya berbayu, bahkan mengganggu yang lain, sedangkan yang bukan masalah pokok. Walaupun menyaur Aceh modelnya lagi masalah pokok, banyak terlepas. Jadi kita juga harus ada ilmu masing-masing. Ini banyak hal-hal yang perlu kita angkat dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang bersatu, yang kompak.
nampak lebih-lebih Nabi Nuh. Maka terima kasihlah kepada pemerintah utama Bapak Gubernur bersama wakilnya, yaitu merintis berbagai upaya-upaya baru dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apakah dengan pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Bahkan yang barunya Arab Saudi juga sudah menanti ketertur 50 miliar, tapi 200 miliar yang dibantu untuk pendidikan di Aceh. Meskipun kadang-kadang ada juga perasaan yang belum sempurna, mungkin akan dimusyawarahkan, akan diselesaikan oleh yang berdua. Saya rasa ini barakallahu lakum. Al-Quran al-Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.